Ana masih bingung antara empat imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya empat orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. Empat madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu. Satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih empat madhab. Sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing. Disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini dalilnya. Imam Malik bilang begini dalilnya. Jadi jelas. Kita bisa tahu tuh. Gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari empat imam ini. Karena mereka punya dalil. Tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya. Gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di empat madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak. Akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari empat. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara madhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadhab, itu yang jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadhab. Dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani. Kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25.
Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadzhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadzhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab, harus bermadzhab, harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madzhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madzhab mengharamkan musik. Madzhab Hanafi mengharamkan musik, madzhab Hambali mengharamkan musik, madzhab Syafi'i mengharamkan musik, madzhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi madzhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadhab Syafi'i, harus bermadhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermazhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini nanti bisa tanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Musyaffa hafizahullah ta'ala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bolehkah kita mengikuti mazhab selain mazhab Imam Syafi'i untuk dibuat pedoman? Sedangkan mayoritas negara Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ingat, mazhab Syafi'i ini bukan agama, bukan agama baru. Ada mazhab Syafi'i, mazhab yang paling tua itu mazhab apa? Bisa Maliki, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150. Tahun 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Baru lahir Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Mazhab yang kedua, mazhab Imam Malik. Imam Malik itu meninggal tahun 196 insyaallah. Kemudian mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian yang keempat, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, beliau meninggal tahun 240-an. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah kita mengikuti selain mazhab Syafi'i? Enggak masalah, karena tidak ada ketentuan harus ikut mazhab Syafi'i, harus ikut mazhab Hanafi. Umpamanya di Arab Saudi itu mazhab yang terkenal mazhab Hambali. Boleh nggak orang Arab Saudi pakai mazhab Syafi'i? Nggak apa-apa.
Umpamanya yang ada di Turki. Turki itu mayoritas mazhabnya Hanafi. Boleh nggak umpamanya kita pakai mazhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Mana yang kita pakai asalkan kita tidak fanatisme. Karena kalau sudah sampai tingkat fanatik itu bermasalah. Umpamanya kita lihat dulu mazhab Syafi'i nggak mau kawin sama mazhab Hanafi. Sampai seperti itu. Seakan-akan agama baru mazhab itu. Enggak. Mereka ini adalah sisi pandang dalam beragama yang kita harus hormatin. Tapi tadi jangan sampai terjadi fanatisme terhadap mazhab itu sehingga umat Islam ini jadi berantem gara-gara mazhab tadi. Jadi yang mau pakai mazhab apa saja, yang penting tidak fanatis dan dia mengikuti mana yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Di dalam madhab Syafi'i, baca Al-Fatihah bismillahnya harus keras. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali enggak. Dalam madhab Syafi'i mereka baca aminnya keras. Dalam madhab Hanafi tidak ada suara. Jadi ada orang Indonesia yang ntar ke Turki sholat maghrib. Lagi sholat maghrib, imamnya ngomong waladdallin. Dia mengatakan waladdallin. Ini cuma sendirian yang ngomong amin. Itu yang kube orang kepinya, orang dari mana? Amin. Nggak masalah. Kita saling menghargai sebenarnya. Imam Syafi'i memang kunut. Kita kalau di mazhab Syafi'i subuh kunut. Tapi kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali nggak ada kunut. Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah di Kufah sana. Beliau sholat di sana tanpa kunut karena beliau menghargai yang di belakangnya mazhabnya Hanafi. Beliau menghargai hal itu. Dan kita, umpamanya kita mazhabnya Hambali, kita merasa kunut nggak sunnah, lalu imamnya kunut, bagaimana kita sebagai makmum? Norok kunut, karena makmum itu atorok imam, ikut imamnya, ikut kunut ketika imamnya melakukan kunut. Ini termasuk sesuatu yang memang diajarkan seperti itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i itu kunut, muridnya nggak kunut, dan mereka tidak ribut. Mun sekarang jadi masalah. Saya pernah sholat di kapal laut. Waktu itu dari Surabaya ke Pangkalambun. Pas sholat subuh orang minta saya jadi imam. Saya sholat tak angkui kunut. Assalamualaikum, mari tak sah Abu Jeng boleh. Itu sholat sendiri lagi. Gimana kalau kita berangkat haji? Di Mekah Madinah itu mazhabnya Hambali, nggak ada kunut. Jadi setiap sholat subuh ya nggak ada kunut. Apa kita akan ngulangin sholat kita? Di sini seorang muslim harus berlapang dada. Ketika memang nggak kunut, ya anak ikut imam. Kalau anak jadi imam, makmumnya akan kunut karena anak ikut kunut. Itu masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam.